Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, saat ini saya sedang berada di kebun kelapa sawit TBM yang pada waktu itu ditanam pada usia bibit 7 bulan. Dan saat ini genap 1 tahun kita tanam di lapangan. Bagaimana pertumbuhannya Bapak Ibu? Mari kita lihat video berikut ini. Baiklah Bapak Ibu petani sawit, saat ini kita sedang berada di satu kebun kelapa sawit TBM yang pernah saya upload di kolom YouTube. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin melihat bagaimana kondisi awal kebun ini bisa melihat di video-video saya sebelumnya. Nah, saat itu kebun kelapa sawit ini ditanam menggunakan bibit varietas Sriwijaya 3 Bapak Ibu. Ditanam dengan bibit usia 7 bulan. Dan hari ini Bapak Ibu genap 1 tahun proses penanaman di lapangan. Nah, bagaimana pertumbuhannya Bapak Ibu? Kita lihat satu persatu bagaimana fisik tanaman yang ada di sini. Oke, kita lihat Bapak Ibu pokok pertama. Nah, ini pertumbuhannya Bapak Ibu hijau ya, karena memang kita lakukan pemupukan secara rutin, dan hari ini pun kita akan melakukan pemupukan lagi Bapak Ibu menggunakan NPK, karena 1 tahun pertama kemarin NPK belum ada masuk di sini. Kita hanya menggunakan urea saja. Kita lihat bonggolnya sudah membesar, batang sudah besar pada usia 1 tahun nih. Oke, kita lihat lebih dekat. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya sudah mau masuki masa kastrasi Bapak Ibu. Karena untuk Sriwijaya ini direkomendasikan kastrasi dilakukan pada usia tanaman 12 bulan setelah tanam di lapangan. Karena memang terbukti di sini sudah muncul bunga. Nah, nih. Nah, nih. Jadi bunga ini harus kita buang Bapak Ibu. Bunga ini harus kita buang supaya tidak nutrisi yang ditaburkan ke pokok kelapa sawit ini tidak lari ke bunga-bunga tersebut. Jadi pada usia 1 tahun sudah mulai keluar bunga di sini. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu di pokok berikutnya apakah sudah ada juga bunganya. Oke, kita lihat juga di pokok yang ini Bapak Ibu. Kita lihat pertumbuhannya sudah 2 meter lebih nih Bapak Ibu dari tanah ya. Nah, kita lihat bonggolnya sudah besar-besar. Cantik sekali Bapak Ibu. Nah, nih bunganya juga sudah keluar nih Bapak Ibu. Jadi 1 tahun, genap 1 tahun, beberapa pokok sudah mengeluarkan bunga Bapak Ibu. Makanya rekomendasinya pada saat tanaman berusia 12 bulan atau 1 tahun sudah bisa dilakukan kastrasi. Jadi pekerjaan kastrasi sendiri adalah pekerjaan membuang bunga dan buah-buah yang sudah muncul Bapak Ibu. Nah, ini pokok berikutnya Bapak Ibu, kita lihat cukup bagus pertumbuhan fisik tanamannya. Kita lihat bonggolnya. Nah, seperti ini bonggolnya Bapak Ibu ya. Nah, bunganya pun sudah keluar nih Bapak Ibu. Tapi ingat, bunga-bunga seperti ini harus dibuang dulu Bapak Ibu ya. Itu juga bunga tuh. Nih, satu lagi bunganya sudah keluar. Jadi harus dibuang bunga ini supaya ketika kita mupuk, ini kan hari ini saya mupuk juga hari ini. Ketika dipupuk, pupuknya tidak terserap oleh bunga dan buah tersebut, tapi terfokus ke pertumbuhan vegetatif tanaman, yaitu pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun atau pelepah, besar bonggol atau batang, kemudian perakarannya juga Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu di pokok berikutnya. Oke, kita lihat juga yang ini. Fisiknya bagus Bapak Ibu, sudah sangat tinggi dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu. Oke, kita lihat bonggolnya. Nah, ini pun sudah keluar bunga juga nih Bapak Ibu pada usia 1 tahun atau 12 bulan. Jadi pertumbuhannya cukup bagus Bapak Ibu ya. Kita lihat nih rata-rata seperti ini. Oke, jadi saya perkirakan di sini Bapak Ibu sekitar 50 atau 60% sudah keluar bunga. Jadi memang sesuai dengan hasil riset dari PT BSM, memang untuk Sriwijaya 3 ini pada usia 12 bulan sudah mengeluarkan bunga Bapak Ibu.
dan sudah bisa dilakukan pekerjaan kastrasi. Kiri kanan semua hijau pertumbuhan kelapa sawitnya di sini. Kita punya harapan nanti pada usia 28 bulan sudah bisa dipanen perdana. Nah, ini pokok berikutnya Bapak Ibu. Kita lihat secara fisik seperti ini pertumbuhannya. Hijau dan bogolnya sudah besar juga. Nah, namun yang ini belum nampak ada bunga di sini. Belum kelihatan ada bunganya. Tapi secara fisik sudah besar-besar Bapak Ibu. 1 tahun setelah tanam di lapangan. Secara rekomendasi pada usia 12 bulan ini sudah mulai bisa dilakukan kastrasi jika sudah keluar bunga Bapak Ibu. Ini nampaknya bunganya sudah keluar juga di sebelah sana Bapak Ibu ya. Di sebelah sana ada satu muncul. Bunganya sudah keluar, jadi seharusnya sudah dibuang ini. Dan kastrasi ini harus segera dilakukan supaya nutrisi yang kita berikan hari ini nanti berupa pupuk tidak terserap untuk pembentukan bunga dan buah, sehingga terfokus pada pertumbuhan vegetatif tanaman atau pertumbuhan besar batang, jumlah daun dan perakarannya. Oke, ini juga nih Bapak Ibu. Pada saat itu kita tanam menggunakan bibit usia 7 bulan. Dan tidak ada satupun yang termakan hama tikus di sini karena memang kita aplikasikan racun tikus sampai dengan tanaman berusia 6 bulan. Begitu menginjak 6 bulan batangnya sudah besar, jadi sudah aman. Oke, ini bonggolnya Bapak Ibu kita lihat sudah besar. Jadi pada mungkin sebulan atau 2 bulan lagi sudah keluar banyak bunga-bunga di sini. Dan saatnya kita lakukan pekerjaan kastrasi. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu di pokok-pokok berikutnya. Nah, seperti inilah kondisinya. Nah, ini juga. Kita lihat ke kiri juga. Karena varietas yang kita gunakan Sriwijaya 3 ini termasuk lebih panjang Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan jarak tanam 9,2 kali 9,2. Jadi dari pokok yang satu ke pokok yang berikutnya ke pokok yang lainnya jaraknya adalah 9,2 meter segitiga sama sisi. Sehingga populasi per hektar untuk populasi Sriwijaya 3 ini adalah 136 pokok per hektarnya. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu di ujung. Oke, seperti ini penampakannya Bapak Ibu secara sekilas. Nanti selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit di kebun ini akan saya uploadkan terus sampai dia menginjak masa TM nanti. Ini udah 1 tahun ditanam di lapangan dan saya uploadkan mulai dari saat penanaman, saat tanaman usia 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan baru sekarang lagi saat usia 1 tahun saya uploadkan lagi. Nah, kita lihat bonggolnya sudah besar Bapak Ibu ya. Ini tadi sudah kita lakukan pemupukan dan pupuknya pun kita menggunakan pupuk yang murah saja. Nah, nih bisa dilihat pupuk Ponska di sini ya. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah itu dulu sekilas informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang ada di kebun ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi berguna bagi kita semua. Terima kasih.